يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudaw wa mubashshira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sungguh beruntung bagi
yang memiliki putra-putri menghafalkan Al-Quran. Karena setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, seluruhnya mengandung kebaikan. Apa yang dihafalkan oleh anak-anak kita, pahalanya terus mengalir kepada orang tua. Dan demikian itulah keberuntungan yang selalu didapatkan, yang kadang-kadang kita sebagai orang tua mengabaikan kalau anak-anak kita sedang sungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Tidak memberikan motivasi, tidak memberikan semangat, malah justru sebaliknya. Maka keberuntungan inilah yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati. Maka beruntung juga bagi anak-anak yang mau orang tuanya memberikan restu menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, sungguh luar biasa. Antum hebat, putra-putri yang luar biasa, yang kelak akan menyiapkan mahkota bagi orang tuanya. Mahkota yang dirindukan semua orang-orang mukmin, semua kita tentunya. Maka bahagia itu akan dimiliki oleh orang tua yang kelak nantinya akan diberikan mahkota bagi anak-anaknya yang ketika di dunianya sedang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, terlebih mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka selamat bagi para santri, ikhwan, akhwat, putra-putri Ma'had Usyakil Quran seluruhnya, para santri-santri yang sudah selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz. Antum hari ini diwisuda, antum hari ini telah melalui fase awal, yang nantinya fase itu akan berkembang menjadi fase yang lebih berat lagi, adalah menjaganya. Fase itu betul-betul harus dilalui dan harus dilewati dengan penuh kesungguhan. Al-Quran tidak bisa diduakan. Al-Quran harus menjadi satu dan waktunya harus menjadi prioritas. Waktunya harus betul-betul menjadi waktunya Al-Quran. Ketika sudah komitmen dengan Al-Quran, maka waktu itu jangan diganggu gugat. Sedemikian itu tawaran yang manis, tapi ketika meninggalkan Al-Quran, no, tinggalkan, maka tetaplah bersama dengan Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Karena Al-Quran akan selalu menemani kita mulai di alam kubur, alam penantian, sampai kita menuju ke alam akhirat. Dan kelak pada saat orang-orang pada telanjang, maka para penghafal Al-Quran lah yang sungguh kebahagiaan itu akan dimiliki, karena kemaluannya akan tertutupi oleh pakaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia. Semoga kita selalu menjadi orang tua yang bersyukur, kita menjadi anak yang bersyukur bahwa hari ini anak-anak kita sedang latihan di wisuda di dunia. Semoga kelak di akhirat di wisuda sudah tidak kaget lagi, karena di dunianya sudah pernah diwisuda. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Selamat anak-anakku semua yang telah diwisuda hari ini. Semoga antum semua bisa menjaganya sampai kapanpun, dimanapun, dan sampai akhir hayat tetap bersama dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya atas nama wali santri mengucapkan selamat dan sukses untuk acara wisuda tahfidzul Quran yang kelima di Ma'had Usyakil Quran ini. Allahu Akbar. Dan saya doakan untuk para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan program setoran hafalan Al-Qur'annya. Semoga anak-anakku semua dapat istiqomah dan terus menerus murojaah hafalannya sehingga betul-betul melekat hafalannya. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada semua pengasuh yang telah membimbing anak-anak kami sehingga menjadi hafidhul Quran atau hafidhatul Quran. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah, asal saya dari Medan. Pertama-tama perjalanan saya menuju kemari, saya punya rasa takut dan ragu-ragu. Tapi saya punya niat yang besar, tekad yang kuat. Karena untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan, ketekunan, pengorbanan, dan kesabaran yang besar untuk menjadi penghafal Al-Quran. Motivasi saya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran ialah membahagiakan orang tua, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan mendapatkan ridho orang tua dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di akhir kelak saya bisa memasangkan sepasang mahkota di kepala orang tua saya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabilah topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putra Bahtiar, asal dari Bandung. Saya punya pesan dan nasihat untuk para teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran. Yang pertama-tama, jagalah niat. Niat adalah suatu urusan yang sederhana, akan tetapi sulit kita kendalikan. Ia senantiasa berbolak-balik bagaikan dedaunan yang tertiup angin. Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama salaf, pun mengakui bahwa niat adalah suatu hal yang sulit diatasi. Ia mengatakan, ma'alajitu syai'an asyadda alayya min niyati. Sesungguhnya tidaklah aku mengurusi suatu urusan yang lebih berat daripada niatku sendiri. Jadi sekecil apapun amalan yang kita perbuat akan bernilai besar di sisi Allah karena niatnya. Sebaliknya, sebesar apapun amalan yang kita perbuat akan bernilai kecil di sisi Allah karena niatnya pula. Seorang penghafal Al-Quran tentunya tidak terlepas dari pujian manusia. Apalagi apabila Allah memberikan keutamaan berupa suara yang merdu dan indah. Ketahuilah bahwa puji-pujian manusia itu adalah racun bagi kita yang sesungguhnya dapat menggelincirkan kita ke dalam lubang api neraka. Yang kedua, jauhi maksiat. Menjauhi maksiat adalah kewajiban kita bagi setiap muslim dan muslimah. Terlebih lagi kita para penghafal Al-Quran. Tatkala kita berbuat maksiat, maka Allah jadikan noda di dalam hati kita. Allah SWT berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu akan menutupi hati mereka. Oleh karena itu, kalau terus-menerus hati kita tertutupi oleh noda, tertutuplah juga hati kita dari cahaya Al-Quran. Akibatnya, Al-Quran yang tadinya singgah di dalam hati kita, menyinari hati kita, pergi dan tidak menyinarinya lagi. Sekian dari saya, yang mohon maaf kalau ada yang kurang, yang lebihnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman sahabat Quran semua nih? Insyaallah kalian sehat semua ya. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Apriansah, saya dari Bekasi. Saya mondok di Mahat Usyakil Quran Bandung. Di sini saya akan membagikan tips and tricks ketika saya menghafalkan di Mahat Usyakil Quran. Yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, meneguhkan keyakinan. Yang ketiga, minta doa sama orang tua dan juga guru kalian. Yang keempat, menghafalkan dengan satu mushaf. Yang kelima, perbaiki bacaan kalian. Yang keenam, buat target hafalan. Yang ketujuh, cari partner menghafal. Itu tips and tricks ketika saya menghafalkan di Mahat Usyakil Quran. Insyaallah ketika kalian mempraktikkan tips and tricks dari saya, kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin itu saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila. Motivasi terbesar saya dalam menghafal Al-Quran ialah saya ingin memakaikan mahkota dan jubah kebanggaan kepada kedua orang tua saya di akhirat kelak. Saya ingin menjadi sebaik-baiknya manusia. Manusia yang bukan hanya menghafal, tetapi mengamalkan dan mengajarkan isi kandungan dalam Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Azkia Aula Sofa dari Karawang. Motivasi terbesar saya dalam menghafalkan Al-Quran yang pertama ialah
menghantarkan kedua orang tua saya ke dalam surga Firdausil A'la bighairi hisab. Yang kedua ialah memberikan mahkota dan jubah emas kemuliaan kepada kedua orang tua saya di akhirat kelak. Dan yang terakhir ialah menjadikan Al-Quran sebagai benteng penghalang bagi keluarga saya dari siksa api neraka. Seperti mana hadis Nabi SAW yang berbunyi, An Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law ju'ilal Qur'anu fi ihabin summa ulqiya fin nari mahtaraqa. Yang artinya ialah dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Al-Qur'an diletakkan di kulit lalu dicampakkan ke dalam api, niscaya api tersebut tidak akan membakarnya. Hadis riwayat Darimi. Jadi, sebagai seorang penghafal Al-Quran, jika memiliki dosa-dosa besar, karena dosa-dosa